Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, saat ini alhamdulillah di studio sudah bersama kami narasumber bernama Ibu Darsi. Nanti Ibu Darsi akan bercerita permasalahan apa yang ia hadapi dan alhamdulillah Ibu Darsi sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Ibu Darsi. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Darsi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu Darsi sudah hadir bersama kami di Tawakal. Ya, sama-sama. Nanti kita tanya-tanya boleh ya soal permasalahan apa yang Ibu Darsi alami ya. Boleh. Oke, baik, terima kasih. Dan pemirsa, selain Ibu Darsi juga sudah hadir bersama kami di studio Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama hadir di Farid, Tawakal. alhamdulillah bisa jumpa lagi. Baik, pemirsa dan juga Pak Ustadz, Ibu Darsi ini datang ke tim Tawakal, katanya dia ada banyak masalah yang dia harus hadapi nih. Dia ingin bercerita permasalahannya seperti apa dan nanti dia berharap Pak Ustadz akan memberikan jalan keluar melalui pandangan agama, insya Allah. Baik Ibu Darsi bisa langsung cerita ke kita ada masalah apa? Baik Mas, masa lalu saya sangat pahit Mas. Saya sempat berpisah beberapa tahun sama anak karena untuk membayar utang. Hingga saya berpisah sama anak, hingga merantau dan kemana-mana. Saya terlilit hutang karena suami di PHK waktu itu. Saya sempat lari ke dunia yang sangat kelam. Seperti nggak tahu saya jadi seperti PSK gitu dan kedukun gitu Mas. Karena saya ke jurang yang seperti itu, ke PSK itu karena diajak teman saya. Setiap hari saya karena nggak punya duit yang nagih banyak ya, itu diajak teman untuk ke Jakarta karena kelilit hutang itu. Saya ingin mempunyai duit yang sangat instan, Ingin cepat. pengen cepat gitu, hingga diiming-iming, ayo di sana kerja gini, tahu-tahu di sana kerja malam gitu Pak. Saya ketemu tamu, disuruh melayani tamu gitu, hingga alhamdulillah tamu itu waktu dia membooking saya, dia itu baik sama saya karena saya nggak mau melayani dia gitu. Saya bilang dengan jujur, saya punya suami. Terus dia langsung, kenapa kamu kerja seperti ini? Karena saya kelilit hutang. Ya Allah, katanya, kamu itu sebenarnya orang baik, kenapa kamu seperti ini gitu. Terus saya dikasih sama dia 700.000 suruh pulang, dan bos yang PSK itu memecat saya waktu itu. Gimana Mas Johan? Bagus kan? Bagus apaan? Gak punya anak juga. Darsi, sini kamu. Kamu bohongin saya ya? Ternyata kamu udah punya suami dan anak. Maafin saya, Mi. Maaf. Kamu udah bikin saya rugi, tau nggak? Pelanggan saya jadi kabur. Saya minta maaf, Mi. Mulai sekarang kamu nggak usah kerja di tempat saya lagi. Pergi sana. Tapi saya butuh uang. Pergi sana. Besok seminggu lagi saya ditagih terus hutang sama orang-orang, hingga anak saya juga lihatnya kasihan gitu. Pagi-pagi sudah di pintu sudah digedor-gedor kan. Terus ada yang ngasih tahu itu teman saya, kita ke dukun aja biar dilunasin hutang-hutang, biar orang-orang itu lupa katanya gitu kan. Dan saya juga buat biar saya banyak rezeki gitu ya kan, dari penghasilan ada penglaris apa gimana gitu buat usaha gitu. Tapi mohon maaf, Ibu berhenti dari bekerja sebagai PSK? Iya, aku cuma seminggu. Suami tahu nggak waktu itu Ibu bekerja sebagai memutuskan menjadi PSK? Nggak tahu lah. Nggak tahu ya? Iya. Ya, oke. Pak Ustadz, apakah ini bagian dari
lindungan Allah pada ibu ini. Dia terpaksa ya melakukan itu, ingin akhirnya memutuskan menjadi PSK, tapi di tengah jalan belum melakukan apa-apa sudah ada orang lah yang menolong dia. Kita ikut prihatin dengan yang diceritakan oleh Bu Darsi ya, tapi ini juga kalau kita tangkap ini juga bagian dari kasih sayang Allah pada Bu Darsi. Inilah bagian dari sisi positif yang harus kita lihat, bahwa Allah ingin menyelamatkan kepada kita, maka segera kembali kepada jalan yang asal, tidak menuruti dari dalam praktek kehidupan dunia hitam. Tapi saya ingin memberikan elaborasi awal Mas Farid ya, bahwa seringkali kehidupan manusia ketika dalam berumah tangga, kemudian ketika dalam keadaan terpaksa, misalkan sedang ada ujian ekonomi berat, maka kemudian orang tidak lari kembali kepada yang memberi rezeki ini, tetapi lari di tempat-tempat yang lain yang tadi dijelaskan ingin instan. Padahal proses kehidupan mencari rezeki nggak ada instan, ada prosesnya gitu loh, nggak ada bisa yang ini. Seharusnya ketika orang menghadapi himpitan yang sangat berat, mestinya dia harus kembali pada tuntunan agama, kembali pada tuntunan ilahi, tuntunan Tuhan. Tuhan zat yang memberi rezeki, rezeki saya sedang seret, ya mestinya meminta pada zat yang beri rezeki itu, kan begitu. Tapi seringkali orang kemudian memutus itu semuanya, maka kembali. Dan bisa juga karena memang ketika saat itu kan sudah sempit semua pikiran ini, dunia sudah gelap, lorong-lorong yang lebar itu dan nggak terlihat semuanya sempit, kira-kira hanya jalan inilah yang kemudian seringkali terlihat. Tetapi kalau orang beragama, ketika kita ini mendekat kepada Tuhan, maka Allah akan bukakan. Makanya Robbi Shroli Sodri itu kan membukakan jalan ketika dada kita dalam keadaan himpitan berat, maka Allah akan buka jalan. Jalan itu caranya apa ya? Bisa saja ketika punya hutang tadi datang kepada orang, Pak Haji atau Pak siapa, saya ini ke hutang, mungkin dia ngasih jalan, saya tidak bisa minjam hutang. Coba temui si fulan, itu kan bagian dari cara tadi. Yang ketiga, ketika Bu Darsi memutuskan untuk pergi ke dukun dengan harapan apa? Pelaris, punya laris tadi, atau kemudian melupakan orang yang punya hutang, lupa. Dalam riset di Indonesia tidak ada orang itu lupa terhadap uang, apalagi hutang nggak ada. Yang ada sesungguhnya adalah kita dianjurkan oleh agama. Kan kita di episode sebelumnya kan kita pernah menyampaikan bahwa ada kasus zaman sahabat itu dililit hutang. Jadi hutang tidak hanya kita saja, zaman sahabat Nabi juga udah mengalami hutang. Orang ini nggak mau pulang-pulang dari masjid karena ada ketakutan. Kamu nggak pulang, kata Nabi. Ya Nabi, kami takut kalau saya lewat jalan A, nanti takutnya yang berhutang saya ada di sana, nagih. Lewat jalan B, takutnya ada di sana. Kami merasa aman di masjid itu saja. Ajarkan laku ya Rasul, apa yang bisa menjembarkan pikiran. Nabi kemudian memberikan bimbingan doa, memang agak panjang, tetapi ketika Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabadid dain wa qahri rijal. Jadi pada yang ketiga ini minta dibukakan, dimudahkan dari lilitan hutang supaya Allah berikan jalan. Jadi ya syukurlah. Tadi ini kan kisah lama ibu dalam misterius itu batis, supaya tidak membekas dosa dalam pikiran ini. Nah, Ibu Darsi, setelah ibu berhenti menjadi PSK, lalu kemudian apa yang ibu lakukan untuk menghidupi ibu dan anak? Aku diajak juga sama teman ke dukun. Itu teman-teman ada yang berhasil juga. Terus ternyata saya ke dukun di sana, suruh dukun katanya kamu cocoknya harus punya piaraan gitu, harus tidur dengan genderuwo. Susi, ini tempat apa sih? Kita mau ketemu siapa? Udah, lu diem aja. Mau kaya kan? Lu diem aja ya. Iya. Mbah. Iya. Mau apa kamu datang ke sini? Mbah, saya kesini udah capek hidup miskin, Mbah. Saya pengen kaya, saya pengen melunasi utang-utang saya, Mbah. Tolong saya, Mbah. Itu gampang. Saya bisa bikin kamu kaya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Mbah? Kamu harus bisa memuaskan dan melayani peliharaan saya yang ada di badan saya. Peliharaan? Maksudnya peliharaan apa, Mbah? Peliharaan yang ada di tubuh saya. Kamu harus melayaninya. Nggak mau, saya nggak mau, Mbah. Saya nggak mau, Mbah. Nggak ada cara lain. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus melayaninya.
Saya nggak mau, Mbak. Mbak, saya nggak mau, Mbak. Susi ayo pergi. Wanita kurang ajar. Jadi kamu harus punya kamar buat dia gitu untuk bercumbu dengan Yudhoro. Jelas saya nggak mau. Aku pergi dari situ, terus itu dukunnya ngamuk. Kenapa tiba-tiba yang teman aku yang bareng sama aku jadi gila pulangnya, terus masuk ke sumur gitu dia. Jadi dia yang mati bukan saya gitu. Pak Ustadz, bisa memang gitu Pak Ustadz bercumbu dengan jin lah, bisa dikatakan seperti itu Pak Ustadz. Tadi dia bilang genderuwo dia menyebutnya. Kalau kita buka di dalam literatur memang ada. Jadi ada jin-jin jahat yang kemudian ketika manusia menempuh jalan hitam kemudian memakai jasa ini, kadang-kadang mereka menyerupai dalam berbagai bentuk gitu loh. Sehingga kemudian dikisahkan ada yang berhubungan dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya agama membenci sekali yang pertama ketika ibu dalam kesulitan kemudian datang ke dukun itu jadi dibetulkan. Hadis Nabi jelas sekali, man atakahinan fasalau ansai'in summa utumina. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian ia menanyakan sesuatu pada dukun, kemudian ia mempercayai ucapan-ucapan dukun tadi, maka Allah tidak menerima amal ibadahnya selama arba'ina lailatan, selama 40 malam. Maknanya apa? Jangankan ibadah kita selama 40 hari nggak diterima, satu hari satu amal ibadah nggak diterima saja itu sudah merupakan kerugian yang luar biasa. Yang kedua, ketika mendatangi dukun tadi itu sudah masuk dalam perbuatan syirik, syirkullah. Orangnya disebut dengan musyrik. Musyrik itu artinya orang yang menyekutukan pada Allah karena menganggap ada kekuatan lain selain diri Allah, dan kemudian ia memuji dan ia meminta pertolongan pada dia. Padahal Allah As-Samad, Allah itu tempat bergantung, Allah tempat meminta pertolongan. Makanya kita senantiasa sholatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu minta pertolongan. Sudah berjanji menyembahnya pada Allah, meminta tolong pada Allah. Tapi ternyata Bu Darsi tadi mungkin karena sedang gelap, diajak teman, hingga jatuhlah dalam perbuatan tadi lah. Syukurnya Bu Darsi ini masih Allah selamatkan tadi, lagi-lagi Allah masih berbaik kepada Bu Darsi dengan cara tadi itu. Coba kalau sempat tadi piaran kan bersama gerduwo, pulangnya bisa-bisa nggak nampak Bu Darsi tapi nampak gerduwonya kan. Nah ini kan berbahaya sekali. Lalu Pak Ustadz, kalau misalnya nih baru niat, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Iya. Jadi ada dibedakan. Jadi ada niat itu ada dua. Kalau niat melakukan perbuatan baik, maka Allah mencatat satu kebaikan dari niat dia. Jadi saya berniat mau bersedekah, kalau ada rezeki, Allah sudah mencatat kebaikan. Tapi begitu ada rezeki kita bersedekah, Allah mencatat sedekah berarti 2 kali kebaikan. Tapi kalau kita berniat kejahatan, berniat menyekutukan Allah, sebelum itu diamalkan, dilaksanakan, maka belum tercatat. Tapi ketika sudah melaksanakan, barulah keluar catatan. Itulah salah satu kelebihan agama memberikan bahwa kebaikan itu lebih mudah dan nilainya lebih baik dibandingkan ketika keburukan sampai ditunggu orang baru melakukan. Jadi Bu Darsi ada 2 pekerjaan yang ibu akan ambil, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan hati nurani ibu. Allah masih melindungi itu. Nah setelah itu Bu Darsi ada pikiran untuk mencari kerja lain yang lebih halal gitu misalnya? Saya pergi ke Arab Saudi jadi TKW. Jadi TKW. Lagi anak saya umur 1,5 tahun. Itu udah ditinggal? Iya, saya juga itu diiming-iming sama temen juga, katanya gajinya 4,5 juta. Terus perginya juga nyantai nanti 3 bulan lagi. Padahal pas saya ke sana di medical, saya langsung suruh tinggal di PT itu, jangan keluar-keluar. Ya di situ saya seperti apa tuh ya, kata orang Sunda, dipacok helang gitu ya. Saya nggak bisa ketemu suami sama anak saya. Di situ saya kena tipu lagi. Kata saya kok teman nggak ada yang beres gitu ke saya. Mudah-mudahan dia dibalas sama Allah gitu di sana. Jadi, gimana gitu. Ibu seperti tersandra di tempat penampungan itu. Saya 20 hari di PT, terus langsung saya pergi ke Arab Saudi. Di sana saya sempat majikan emang baik, tapi majikan yang lelaki itu sempat mau merkosa saya hingga ketahuan. Alhamdulillah, tapi uminya itu nyuruh saya pulang karena dia tahu bahwa suaminya itu emang seperti itu, setiap pembantu pasti dia mau gitu. Lagi-lagi hampir terjadi musibah besar yang menimpa Ibu Darsi ini Pak Ustaz. Jadi memang ke TKW kebetulan di Jakarta Timur itu kan banyak markas-markas untuk pengiriman. Biasanya ketika sebelum datang itu Mas Farid. Jadi
istilahnya dikandangin dulu lah. Biasanya tuh 40 hari sampai 2 bulan. Itu salah satunya selain adalah pemberkasan juga memang dilatih untuk Pelatihan, mengenal budaya sana dan bahasa. Minimal pengantar sehari-hari, nanti jangan sampai disuruh masak ambil gula tetapi ambil garam, nanti tuannya kan bisa marah. Kira-kira mengenal budaya di sana kan. Lah memang selama ini kita juga sering banyak mendengar TKW wanita kita yang ada di Timur Tengah misalkan kadang-kadang bertemu dengan majikan yang tidak baik akhlaknya, akhirnya kadang-kadang tadi itu syahwat majikannya ingin dilampiaskan kepada pembantu tadi itu, karena ada beberapa yang kadang memahami kalangan misalkan mohon maaf orang-orang Arab tidak terdidik memahami ini adalah Buddha, sementara Buddha difahami oleh mereka itu dibolehkan gitu loh. Sementara kita tidak memahami dalam konteks konsep itu ini kan memang, dan syukurlah madamnya tadi itu yang tuan perempuan tadi masih Allah kirim dengan cara kemudian terdeteksi awal sebelum peristiwa itu terjadi. Lah, di apa itu ini saya kira bisa di Majelis Ulama Indonesia itu ada kumpulan fatwa. Salah satunya itu adalah melarang tenaga-tenaga wanita yang tidak disertai dengan mahramnya. Jadi ke sana keluarganya, karena apa? Apalagi seorang wanita, karena apa? Menyangkut di sana ada hak keselamatan dia, yang menjadi penanggung jawab dia apa, apalagi punya keluarga anak. Tapi karena kondisi kadang-kadang himpitan ekonomi sehingga kemudian akhirnya laki-laki kan terpaksa. Inilah saya kira tugas negara juga untuk